Selamat datang di channel kami. Kisah misteri kapal SS Orang Medan, kapten dan seluruh kru yang tewas dengan mata terbelalak. Pada tahun 1940-an, sebuah cerita aneh mulai beredar di surat kabar di seluruh dunia. Sebuah kapal bernama SS Orang Medan dilaporkan meledak di dekat Indonesia setelah seluruh awaknya terbunuh secara misterius. Versi cerita yang sedikit berbeda, ada yang mengklaim bahwa hanya ada satu orang yang selamat yang terdampar di pantai Kepulauan Marshall. Dan dengan setiap versi cerita, muncul teori-teori baru tentang apa yang sebenarnya terjadi pada kapal tersebut. Ada yang mengatakan kapal itu diserang oleh bajak laut. Yang lain mengklaim bahwa mereka menyelundupkan bahan kimia berbahaya dan menyebabkan kapal meledak. Dan beberapa ahli teori konspirasi bahkan percaya bahwa kejadian tersebut berkaitan dengan hal-hal mistis. Sejak pertama kali muncul, legenda Orang Medan terus terulang. Namun, apakah kapal itu benar-benar ada? Dan jika demikian, mengapa tidak ada catatan mengenai hal itu? Kisah SS Orang Medan berbeda-beda bergantung pada sumbernya, namun salah satu versi paling populer dari kisah tersebut menyatakan bahwa kapal tersebut sedang melakukan perjalanan melalui Selat Malaka pada tahun 1940-an. Kapal lain yang berada di dekatnya menerima pesan aneh yang datang dari kapal Orang Medan. Kami mengapung, semua petugas, termasuk kapten, tewas di ruang peta dan di anjungan. Mungkin seluruh kru terbunuh, aku mati. Sebuah kapal Amerika bernama Silver Star berangkat untuk menyelidiki. Ketika kapal Orang melintasi Medan, sekelompok pria menaiki kapal tersebut dan menemukan pemandangan mengerikan. Seluruh awak kapal terbunuh, giginya terbuka, dengan wajah menengadah ke arah matahari, menatap seolah-olah ketakutan, bahkan anjing kapal pun mati di tengah geramannya. Namun anehnya, tidak ada satupun jenazah yang menunjukkan tanda-tanda luka fisik. Awak kapal Silver Star bermaksud menarik SS Orang Medan ke pelabuhan ketika mereka melihat asap mengepul dari kapal. Tim penyelamat berhasil menyelamatkan diri tepat sebelum kapal meledak. Orang Medan kemudian tenggelam ke dasar laut dan tidak pernah terlihat lagi. Banyak versi legenda yang berakhir di situ. Namun, satu laporan mengklaim hanya ada satu orang yang selamat kapal yang memberikan rincian lebih lanjut tentang nasib tersebut. Seperti dilansir The Shipyard Blog, salah satu akun SS Orang Medan bercerita tentang seorang pria bernama Jerry Rabbit. Jerry Rabbit dilaporkan terdampar di pantai Kepulauan Marshall dengan sekoci bersama 6 rekannya, 10 hari setelah kapal Orang Medan meledak. Dia menghubungi seorang misionaris dan menceritakan kepadanya kisah unik tentang kehidupan abadi. Rabbit mengatakan bahwa dia pernah bergabung dengan kru Orang Medan di Shanghai. Dia mengklaim bahwa 15.000 peti kargo yang tadi ketahui isinya dimuat sebelum berangkat ke Costa Rica. Saat itulah Rabbit menyadari bahwa dia telah bergabung dalam operasi penyelundupan. Ketika Rabbit mendengar awak kapalnya mengeluh kram perut, dia menjadi curiga. Dan ketika seorang awak kapal meninggal, dia tahu dia harus mencari tahu apa yang dibawanya. Dia mengintip buku catatan kapal dan menemukan bahwa peti dari Tiongkok mengandung asam sulfat, kalium sianida, dan nitrogliserin. Rabbit menduga asam sulfat bocor sehingga menimbulkan gas yang perlahan mencekik kru. Ketika semakin banyak orang yang mati, Rabbit dan 6 orang lainnya mengklaim pergi dengan sekoci. Tak satu pun dari krunya yang selamat dalam perjalanan tersebut, dan Rabbit sendiri meninggal setelah dia menceritakan kisah ini. Selain cerita yang dimuat di surat kabar tahun 1940-an, tidak ada catatan tentang keberadaan Jerry Rabbit. Bahkan, tidak ada catatan sama sekali mengenai kapal yang bernama SS Orang Medan. Menurut Lloyd's Register of Ships, yang mencatat setiap kapal dagang sejak tahun 1764, menurut Ensiklopedia Britannica, tidak ada kapal bernama SS Orang Medan yang pernah didokumentasikan. Dan belum ada laporan resmi mengenai kejadian tenggelamnya kapal tersebut. Terlebih lagi, tidak ada bukti bangkai kapal yang ditemukan di Selat Malaka atau di tempat lain.
Menurut Ripolis, seorang peneliti Jerman bernama Profesor Theodor Siersdorfer pernah menemukan berita tahun 1953 yang berjudul Kapal Kematian di Laut Selatan, yang memberikan bukti tentang kejadian tersebut. Buku tersebut menyatakan bahwa orang Medan memang membawa potasium sianida dan nitrogliserin, yang menyebabkannya meledak. Bahan-bahan tersebut merupakan barang sensitif yang harus diangkut pada saat itu. Namun, satu laporan mengenai kapal tersebut tidak berarti bahwa kapal tersebut benar-benar ada. Seperti yang dikatakan Michael Is, seorang penulis sejarah dan kriminal sejati, kepada Halstaff Works, dia mengatakan bahwa tidak ada catatan pengiriman kapal dengan nama itu. Tak seorang pun pernah mengaku bahwa mereka mengetahui kapal itu ada, atau pernah bertugas di kapal itu. Faktanya, banyaknya versi cerita SS orang Medan yang muncul selama bertahun-tahun, menunjukkan bahwa cerita tersebut lebih bersifat fiktif daripada fakta. Laporan surat kabar pertama kali dilaporkan muncul pada tahun 1940 di Inggris. Namun, kapal ini baru sampai ke AS sekitar tahun 1948, ketika berita tentang orang Medan dicetak di publikasi terkemuka seperti The San Francisco Examiner. Mengapa cerita-cerita itu muncul dalam selang waktu 8 tahun? Dan apa yang menyebabkan banyak detail di dalamnya berbeda secara drastis? Saat ini, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang misteri SS orang Medan. Bahkan begitu banyak kisah kapal tersebut yang hampir seluruhnya terungkap ke ranah legenda. Kapal SS orang Medan adalah sebuah misteri yang menyisakan tanda tanya besar. Dalam pencariannya untuk kebenaran, kita telah menjelajahi jejak keanehan dan misteri yang mengelilingi kapal ini. Meskipun masih banyak menyisakan pertanyaan tanpa jawaban, keberanian para penjelajah yang mencoba mengungkap rahasia di balik tragedi ini patut dihargai. Mari kita terus menjelajahi cerita-cerita penuh yang misteri di lautan, mengingat bahwa di balik setiap gelombang ada kisah yang menanti untuk diungkap.